إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, kita masuk ayat 284. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian menyembunyikannya, maka Allah akan hisab itu semuanya untuk kalian. Lalu Allah mengampuni untuk siapa yang Allah kehendaki, dan Allah azab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemarin kita sudah sebutkan ya tentang kisah turunnya ayat ini, di mana para sahabat merasa berat sekali dengan turunnya ayat ini. Kita ambil faidah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah umumu mulkillahi subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan Allah yang bersifat umum, yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah semata. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaysa ma'luman lana siwas samawati wal ard. Dan kita hanya mengetahui langit dan bumi saja, kata beliau. Namun masuk padanya langit, kursi, arash, demikian pula para malaikat, demikian pula arwah, dan semua yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Min fawaidil ayah, faedah yang kedua, anna Allah azza wa jalla huwal qa'im ala hadhihi samawati wal ard yudabbiruha kaifa yasha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus langit dan bumi, dan Allah yang mengatur dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada yang membantu Allah dalam mengatur langit dan bumi, Pak. Tidak ada yang membantu Allah dalam mengurus langit dan bumi. Dan bagi Allah itu mudah. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan menjaga langit dan bumi itu tidak melelahkan Allah, tidak memberatkan Allah sama sekali. Mudah sekali. Makanya kita ya, kalau kita punya rumah, gedung gede, ini kita butuh pembantu yang banyak, ya, untuk menjaga rumah yang besar itu repotnya minta ampun. Sedangkan Allah, kerajaan langit dan bumi yang begitu sangat luas seperti ini, sama sekali Allah tidak repot untuk mengurusnya. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Minha faidah yang ketiga, annallaha la syarika lahu fi dzalikal mulk. Bahwasanya tidak ada
Allah tidak memiliki sekutu, Pak. Dalam kerajaannya, dalam kepemilikan semua yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Yustafadu dzalika min taqdimil khabar alladhi haqquhu at-ta'khir. Dari mana kata beliau, yaitu dari bentuk ayat tersebut. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata-kata lillah. Iya. Itu mempunyai makna apa? Hasr. Hasr itu artinya pembatasan. Artinya semua milik Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan ini ya, ayat ini termasuk apa? Berbentuk umum. Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan ma min am illa waqad khussis. Tidak ada ayat atau dalil yang umum kecuali pasti ada ayat yang mengkhususkannya. Ini batil. Karena kata Syekhul Islam banyak sekali ayat-ayat yang sifatnya umum dan tidak ada yang mengkhususkan. Di antaranya ayat ini, Pak. Allah mengatakan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kata-kata ma di sini ya min alfadhil umum, termasuk lafaz yang menunjukkan kepada apa? Keumuman. Ada tidak pengkhususannya? Tidak ada. Makanya orang yang mengatakan bahwa semua dalil yang umum pasti ada yang mengkhususkan, ini batil. Sebab konsekuensinya berarti ada yang bukan milik Allah. Iya. Dan ini batil, saudaraku sekalian. Aminah faidah selanjutnya. Wujubu ifradillahi ta'ala bil uluhiyah. Lianna al-iqrara bil rububiyah yastalzimul iqrara bil uluhiyah wala bud. Itu wajibnya mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Karena menetapkan rububiyahnya Allah itu berkonsekuensi kepada apa? Menetapkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik langit dan bumi, ya, berarti konsekuensinya apa, Pak? Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak seperti orang musyrikin, ya. Orang-orang musyrikin mereka mengakui rububiyahnya Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Tapi kemudian mereka malah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Iya. Padahal seharusnya konsekuensinya ketika kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh manusia, berarti kewajiban mereka adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah turunkan dari langit air hujan. Iya. Dan dengan air hujan itu Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Lalu Allah mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu mengambil tandingan selain Allah sementara kalian tahu bahwa yang menciptakan itu semua Allah. Ini konsekuensi, akhi. Ya, pengakuan terhadap tauhid rububiyah mengharuskan kepada pengakuan kepada tauhid apa?
uluhiyah. Makanya aneh kan orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3. Katanya pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Iya. Padahal subhanallah dalil yang menunjukkan kepada tauhid 3 macam tauhid ini banyak sekali, Pak. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalilul istiqra. Dalil yang dihasilkan dari penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah berfirman misalnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini saja ya menunjukkan kepada 3 macam tauhid tadi, Pak. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid rububiyah, ar-rahmanir rahim tauhid apa? Asma was sifat. Tapi aneh, mereka menolak 3 macam tauhid ini. Kenapa? Kenapa mereka sampai menolak pembagian tauhid menjadi 3? Karena mereka hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Makanya mereka menafsirkan la ilaha illallah apa Pak? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga mereka hanya membatasi tauhid kepada rububiyah. Mereka tidak mengakui adanya tauhid uluhiyah, tidak pula asma wa sifat. Makanya tidak aneh Pak, kelompok ini selalu jatuh kepada kesyirikan. Dengan klaim katanya nggak apa-apa kamu berdoa kepada mayat, yang penting kamu yakin yang mengijabah itu Allah. Nggak apa-apa kamu pakai jimat, yang penting kamu yakin yang menelak bala itu hanya Allah. Iya. Subhanallah, ini kebatilan ya akhi. Lalu dikemanakan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Berarti ibadah hanya kepada siapa? Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sementara mereka minta pertolongan kepada apa? Jimat. Ya. Mereka minta pertolongan dengan apa? Mayat yang sudah mati, dengan para jin dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya dari ayat ini min fawaidil ayah itsbatu sifatil kamali lillahi azza wa jalla. Penetapan sifat yang sempurna bagi Allah. Allah sifatnya sempurna. Li'annana idza ta'ammala fi hadzal mulkil wasi'il 'azim wa annahu yudabbaru bintizamin la mathila lahu, alimna bi anna alladhi yudabbiruhu kamilus sifat. Sebab kata beliau, kalau kita perhatikan alam semesta yang sangat luas dan besar ini, ya beredar begitu sangat rapihnya, Pak. Teratur lagi. Iya. Maka tidak mungkin ia jadi dengan sendirinya. Seperti yang diklaim oleh orang-orang yang mengingkari adanya Allah, para ateis, Pak. Mereka mengklaim katanya terjadinya alam semesta ini kebetulan. Iya, yang namanya kebetulan Pak, nggak mungkin serapi ini Pak. Yang namanya kebetulan ya ancur-ancuran. Masa kita makhluk manusia kebetulan? Sementara siapapun yang memperhatikan penciptaan manusia saja luar biasa sekali. Ya, tapi itulah orang-orang ateis, memang mata dan otaknya itu sudah tertutup pikirannya. Tidak mengakui adanya pencipta, subhanallah. Padahal kalau ditanya saja mereka, gelas ini menurut yang lebih masuk di akal, ada yang membuat sendiri, ada yang membuat atau tiba-tiba ada. Gelas ini ya
Secara yang lebih masuk di akal, ada yang membuat atau tiba-tiba ada, Pak? Kalau gelas ini saja ada yang membuat, lalu bagaimana dengan langit dan bumi? Iya. Nah, ketika kita melihat luar biasanya alam semesta, Pak, itu menunjukkan bahwa penciptanya sifatnya sempurna sekali. Iya. Fayu'khadhu minhu kullu sifati kamalin lillah. Kal ilmi wal qudrah wal sam'i wal basar wal kalam wal izzah wal hikmah wa ghairi dzalika min sifatih. Sehingga kita bisa melihat bahwa penciptanya itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa sempurna, seperti ilmu, qudrah, kekuasaan, mendengar, melihat, berbicara, ya, izzah, hikmah, dan sifat-sifat yang lain. Antum lihat bumi, langit yang begitu besar menunjukkan kepada kebesaran penciptanya. Makanya Allahu Akbar, Allah yang maha, Allah yang paling besar. Dengan kita melihat langit dan bumi yang begitu besar, ya, antum melihat bagaimana penciptaan matahari, bulan, demikian pula planet-planet yang luar biasa, yang ya, sulit dijangkau oleh manusia. Itu menunjukkan betapa luasnya Allah. Makanya di antara nama Allah Al-Wasi', yang maha apa? Luas. Dari mana? Di antaranya kita melihat betapa luasnya langit dan bumi ini. Berarti penciptanya maha apa? Maha luas. Iya. Antum melihat setiap makhluk selalu dapat rezeki, Pak. Antum lihat di laut itu ikan tuh ribuan, Pak. Jutaan, bahkan miliaran. Makhluk-makhluk yang ada di bumi ini tak terhitung jumlahnya. Tapi subhanallah, setiap mereka ada rezekinya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa penciptanya Ar-Razzaq, yang maha pemberi apa? Rezeki. Ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah sekali, itu menunjukkan penciptanya Al-Jamil, yang maha indah. Ya. Dan yang lainnya, yang jelas kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah itu menunjukkan kepada sifat-sifat Allah yang sempurna sekali, akhul Islam. Faminha, faedah selanjutnya, Isbatun anna samawati aktsaru min wahidah. Penetapan bahwa langit itu tidak satu, tapi ada 7 lapis. Ya. Al-Quran tegas mengatakan bahwa langit itu ada berapa lapis, Mas? Ada 7 lapis. Di mana satu lapisnya itu luar biasa. Dalam surat As-Sajdah disebutkan apa? Dalam surat As-Sajdah itu, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Terus yang seperti al-fasanatim mimma ta'uddun, itu saya lupa ya ayatnya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun, di mana malaikat itu naik ke langit dalam sehari yang sama dengan hitungan 1000 tahunnya kalian. Dalam surat Al-Ma'arij Allah menyebutkan 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu ilaih fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para malaikat naik kepada Allah dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Dalam surat As-Sajdah 1000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij 50.000 tahun.
Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan 1000 tahun itu langit dunia. Sedangkan 50.000 tahun itu sampai arasy Allah. Kepikir nggak Pak? Iya, 1000 tahunnya itu baru langit dunia. Iya. Sebutkan dalam hadis bahwa tebal setiap langit itu 500 tahun. Namun hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kalau dalam ayat tadi surat As-Sajdah, kalau misalnya langit dunia itu tebalnya 1000 tahun, berarti kalau misalnya setiap langit itu 1000 tahun, misalnya, berarti 7 langit 7.000. Ke arasnya belum masih jauh Pak. Itu menunjukkan luar biasa sekali, subhanallah. Ya, kalau antum baca ilmu fisika apa ya, yang mempelajari tentang apa namanya, matahari, bulan, galaksi dan yang lainnya. Ternyata di alam semesta ini jumlah galaksi itu ada miliaran. Kita ini berada di galaksi apa? Bima Sakti. Ya, galaksi yang matahari dan planet-planetnya. Ya. Ini baru kita di satu galaksi dan ternyata di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Gimana coba? Yang disebutkan oleh para ilmuwan, jarak galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti itu 150.000 tahun cahaya. Gimana coba? Itu galaksi yang paling dekat loh Mas. Iya. Ini subhanallah, kita tidak bisa membayangkan betapa luasnya alam semesta ini. Sesuatu yang luar biasa, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang selanjutnya, fawaidil ayah, umumu ilmillah wasi'atihi. Keumuman ilmu Allah dan luasnya ilmu Allah. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian sembunyikan, Allah akan hisab kalian. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun juga. Itu menunjukkan betapa ilmu Allah itu sangat luas sekali, akhul Islam. Aminha, faedah yang ke-8, tahdhirul abd min an yukhfiya fi qalbihi ma la yardahu Allah. Peringatan kepada para hamba, jangan sampai mereka menyembunyikan di hatinya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ini peringatan ya. Jangan sampai ya seorang hamba itu menyembunyikan di hatinya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Seperti apa? Ya, kita terkadang menyembunyikan di hati kita, Pak. Ya, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Contohnya dengki. Ya, kita dengki sama orang. Contoh lagi apa? Ria, mengharapkan pujian orang. Contoh lagi apa Pak? Suudzon sama orang. Contoh lagi sombong. Iya. Nah ini akhwat Islam. Kadang ada orang yang secara lisannya kelihatannya tawadhu gitu Pak. Ada orang yang lisannya selalu merendahkan dirinya, siapalah saya ini. Tapi ternyata hatinya ngarep dia dianggap tawadhu. Biar disebut tawadhu gitu Pak. Allah tahu apa yang ada di hati. Iya. Ini peringatan
Jangan sampai kita menyembunyikan di hati kita sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Li'anna al-insan idza 'alima bi anna Allah 'alimun bima yubdi wa bima yukhfi fasawfa yuraqibu Allah subhanahu wa ta'ala khaufan min an yuhasaba 'ala ma akhfah. Karena seorang insan kalau dia sadar bahwa Allah tahu semua yang ia sembunyikan maupun yang ia perlihatkan, maka pada waktu itu ia akan merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha itsbatun annal 'abda yuhasabu 'ala ma fi nafsihi. Penetapan bahwasanya seorang hamba akan dihisab termasuk apa yang ada pada dirinya, yang tampak maupun yang tersembunyi dihisab oleh Allah. Semua perbuatan kita dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu hisabnya cepat, Pak, bayangkan. Menghisab manusia yang jumlahnya miliaran dalam satu waktu. Mengajak bicara manusia di padang mahsyar yang jumlahnya luar biasa banyak dalam satu waktu. Ini kekuasaan Allah yang subhanallah sulit dipikirkan oleh otak kita. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah langsung tanpa penerjemah. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, ya Allah akan mengajak bicara sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Iya, bayangkan di padang mahsyar semua manusia akan dihisab, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah sama sekali. Maka ya akhal Islam, sebelum kita dihisab maka wajib kita menghisab dari kita sendiri. Iya, hisab semua yang kita miliki di rumah kita, coba kita hisab. Apa manfaatnya? Hisab ya akhal Islam, semua yang telah kita lakukan. Ya. Hisab juga semua yang akan kita lakukan. Yang kita mau lakukan, coba kita tanya dulu. Kita melakukan perbuatan ini tujuannya apa? Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, al-muhasabatu takunu fi mawdhi'ain. Muhasabah, menghisab diri sendiri itu di dua tempat. Yang pertama apa? Sebelum beramal, kita hisab. Yang kedua apa? Setelah beramal, kita hisab juga. Jadi kita hisab diri kita sebelum beramal dan setelah beramal. Ya. Maka siapapun yang dia rajin menghisab dirinya sendiri, insya Allah Allah mudahkan hisabnya nanti pada hari kiamat. Tapi orang yang tidak peduli dan tidak pernah mau menghisab diri sendiri, Pak, dikhawatirkan Allah hisab dia dengan hisab yang berat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, laqad ja'atin nusus al-ukhra bitafsil fi dzalika 'ala an-nahwi tali. Dan dalil-dalil lain menunjukkan perincian sebagai berikut. Yang pertama, an yakuna ma yaqra'u 'ala an-nafsi wasawis la qarara laha wa la rukuna ilaiha. Fa hadhihi la tadur. Bahwa apa yang ada di dalam hati manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sesuatu yang lewat saja. Lintasan-lintasan hati yang tidak eksis di hati. Maka yang seperti ini, kata beliau, tidak memberikan mudarat apa-apa. Iya. Oleh karena itu para sahabat
mengadukan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang mereka temukan di hati-hati mereka. Lalu Rasulullah sabda, awaqad wajadtumu, kalian menemukan itu di hati kalian? Kata mereka, iya. Kata Rasulullah, dzaka sarihul iman. Itu adalah menunjukkan kebeningan iman kalian. Artinya terkadang Pak, muncul di hati itu Pak, keraguan-keraguan terhadap Allah. Tapi langsung kita tepis. Langsung kita apa? Langsung kita tepis, ya. Maka saat kita tepis itu menunjukkan iman kita masih bening. Ya, karena terkadang kan yang namanya setan berusaha untuk memberikan was-was di hati kita. Iya. Atsani, yang kedua, an yahumma bi syai'il muharram aw ya'zima alaihi thumma yatruku. Yaitu seseorang ada keinginan berbuat yang haram, lalu ia tinggalkan keinginan tersebut. Wa hadza anwa', dan ini ada beberapa macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama, an yatrukahu lillah. Dia tinggalkan niat atau keinginan yang haram itu karena Allah. Fayusabu ala dzalik, maka ia diberikan pahala oleh Allah. Iya. Berdasarkan sebutan dalam hadis Nabi SAW sabda, iya, wa Allah berfirman, li'annahu tarakaha min jarrar. Dia tinggalkan itu semua karena Allah, karena aku. Iya. An-naw'u tsani, macam yang kedua, an yahumma biha thumma yatrukuha uzufan anha fahadha la lahu wa la alaih. Orang yang berkeinginan berbuat maksiat, kemudian dia tinggalkan keinginan maksiatnya tersebut bukan karena Allah, Pak. Bukan karena apa? Allah, tapi karena malas saja. Maka yang seperti ini tidak dosa dan tidak pahala. Yang seperti ini tidak dosa dan tidak apa? Pahala. An-naw'u tsalits, macam yang ketiga, an yatamannaha wa yahrisu 'alaiha walakin la ya'malu al-asbab allati yuhassiluha biha. Fahadha yu'aqabu 'ala niyatihi duna al-iqabil kamil. Itu dia berangan-angan pengen melakukan itu, melakukan maksiat. Dan dia juga ada di hatinya itu semangat ingin berbuat maksiat itu. Tapi dia tidak melakukan sebab-sebabnya. Dia tidak melakukan apa? Sebab-sebabnya. Maka yang seperti ini tetap, maka niat yang seperti ini kata beliau diberikan siksa, dosa. Namun tidak sesempurna yang mereka melakukan sebabnya, Pak. Iya. Kemudian macam yang keempat, an ya'zima ala fi'lil ma'siyah wa ya'malul asbab allati tusilu ilaiha walakin ya'jizu anha fa alaihi ithmu fa'iliha. Itu seseorang berniat kuat untuk berbuat maksiat dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya, namun ternyata lemah untuk melakukannya. Maka yang seperti ini dapat dosa. Iya. Seperti misalnya ada orang yang dua orang berantem dengan pedangnya. Kata Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua muslim bertengkar, berantem dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam api neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau orang yang membunuh jelas neraka, terus yang dibunuh kok masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah?
Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia sudah bertekad untuk membunuh temannya, tapi keduluan. Iya. Sudah terbunuh, masuk neraka lagi. Merugi banget saudaraku sekalian. Faedah selanjutnya akhi dari ayat ini, min fawaidil ayah, isbatu muhasabatil abdi, penetapan akan adanya hisab untuk para hamba. Dan hisab ada dua macam. Ada hisab yang berat dan hisab yang apa? Yang ringan. Apa hisab yang berat itu, Pak? Yaitu seorang hamba akan ditanyai oleh Allah sedetail-detailnya. Dan si hamba tidak mengakui semua itu. Lalu Allah tutup mulutnya, disuruh tangan dan kakinya berbicara. Allah datangkan saksi-saksinya. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, pasti diadab. Menukishal hisab udzib. Adapun hisab yang ringan sebatas diingatkan saja. Ata'rifu dzamba kadza? Kamu ingat dosamu yang ini? Kamu tahu dosamu yang itu? Fayuqarriruhu, lalu Allah menjadikan dia mengakuinya, Pak. Diakui, itu memang dosa saya ya Allah. Lalu kemudian Allah pun memaafkan si hamba. Nah, ini namanya hisab yang ringan. Ya, makanya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang apa? Yang mudah. Ya. Faedah selanjutnya, anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yusarrih bil mu'aqabah. Dalam ayat ini Allah tidak menegaskan bahwa Allah pasti akan menyiksanya, tidak. Allah hanya mengatakan bahwa yang kalian perlihatkan ataupun yang kalian sembunyikan semua akan dihisab oleh Allah. Tapi Allah tidak mengatakan bahwa semua yang dihisab pasti akan diadab, tidak. Karena seorang yang dihisab belum tentu diadab, Pak. Maka Allah mengatakan apa? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada orang yang dimaafkan oleh Allah dan ada orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan maafnya dan siapa yang berhak mendapatkan adabnya. Iya. Aminha, faedah selanjutnya, si'atu ilmillah, bahwa ilmu Allah itu sangat luas sekali. Aminha isbatul masyiati lillahi azza wa jal, penetapan adanya masyiah untuk Allah. Karena Allah berfirman, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah yang mengadab siapa yang Allah kehendaki. Tapi tentunya kehendak Allah tidak lepas dari apa? Hikmah dan keadilan. Iya. Aminha, faedah selanjutnya, annahu ba'dal muhasabah imma an yukfara lil insan wa imma an yu'adzibah. Setelah dihisab, ini diserahkan kepada kehendak Allah. Jika ada yang dimaafkan oleh Allah, ada yang diadab. Ada yang dihisab, dimaafkan. Yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa ini hisab yang ringan, Pak. Ada lagi yang dihisab dan Allah pun mengadab dia. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Aminha isbatul qudrati lillah wa umumuha fi kulli syai'. Penetapan akan kuasanya Allah, dan bahwasanya kuasa Allah itu bersifat umum. Karena Allah berfirman, wallahu ala kulli syai'in
Qadir. Ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, sangat mudah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah itu, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyelamatkan kita. Walaupun secara akal mungkin mustahil kita selamat. Bagi Allah mudah. Nah, ketika kita beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu akan menimbulkan ibadah apa, Pak? Menimbulkan ibadah tawakal. Iya. Dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah, kita mohon bantuan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah kuasa, mudah bagi Allah untuk melindungi hamba-hambanya. Iya, disitulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena sudah masuk azan, ya.